Halo semuanya, jadi ini adalah tugas dari kelompok saya, yaitu kapasitif atau kapasitor. Anggota kelompoknya yaitu dengan saya sendiri, Lutfia Yasminata Mimi, dan Muhammad Dulfanto Hepelasuri, dan Jax Adit Luhukai. Selamat menyaksikan semuanya. Nah, pengertian kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang berfungsi menyimpan muatan listrik sementara dalam suatu medan listrik. Contohnya, digunakan pada radio, televisi, komputer, dan rangkaian elektronik untuk menstabilkan arus, menyaring sinyal, atau menyimpan energi sesaat. Selanjutnya, ada struktur kapasitif. Nah, ini sebuah kapasitor umumnya terdiri dari dua pelet logam konduktor atau misalnya aluminium, dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik seperti udara, mika, kertas, keramik, atau plastik. Ada rumus dasar kapasitif, yaitu C sama dengan Q per V. Keterangannya, C adalah kapasitansi dalam suatu farad atau F, Q adalah muatan yang tersimpan dalam suatu kolom atau C, V adalah beda potensial atau tegangan dalam suatu volt atau V. Berikutnya ada kapasitor pelat sejajar. Kapasitor pelat sejajar adalah perangkat yang terdiri dari dua pelat konduktor datar yang disusun sejajar dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Fungsinya adalah menyimpan muatan dan energi listrik dalam bentuk medan listrik di antara kedua pelat. Kapasitasnya C dapat dihitung dengan rumus C sama dengan delta adalah permitivitas bahan di antara pelat A cap A adalah luas pelat, dan D adalah jarak antar pelat. Energi yang disimpan dalam kapasitor adalah energi potensial listrik yang tersimpan di dalam medan listrik di antara kedua pelatnya. Rumus W sama dengan 1/2 CV pangkat 2. Keterangan W sama dengan energi yang tersimpan atau joule, C sama dengan kapasitansi atau farad, dan V sama dengan beda potensial atau tegangan atau volt. Rangkaian kapasitor. 1. Rangkaian seri. Disusun beraturan berantai muatan Q sama tegangan berbeda. Rumus 1/C pangkat 1 sama dengan 1/C pangkat 1 tambah 1/C pangkat 2 tambah 1/C pangkat 3. Kedua, rangkaian paralel. Disusun sejajar pada dua titik sejajar yang sama, tegangan V sama, muatan berbeda. Rumus CT sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Yang ketiga, rangkaian campuran. Gabungan seri paralel, hitung bagian seri dan paralel secara bertahap hingga dapat C1. Pengaruh bahan dielektrik. Bahan dielektrik adalah bahan isolator tidak menghantar listrik yang diletakkan di antara dua pelat kapasitor. Contoh, udara, kaca, mika, plastik, keramik. Fungsi bahan dielektrik. 1. Meningkatkan kapasitansi kapasitor. 2. Mencegah terjadinya keloncatan listrik antar pelat. 3. Menjaga kestabilan medan listrik dalam kapasitor. Untuk rumusnya C sama dengan K kali CO. Keterangan C sama dengan kapasitansi dengan bahan dielektrik, CO sama dengan kapasitansi tanpa bahan dielektrik di udara vakum, K konstanta dielektrik tidak berdimensi. Kemudian kapasitor pada arus bolak-balik AC. Kapasitor dapat dilalui arus bolak-balik AC karena terjadi pengisian dan pengosongan muatan terus-menerus walaupun tidak menghantarkan arus searah di C. Rumus reaktansi kapasitif hambatan AC XC sama dengan 1/2 pi FC. Keterangannya XC sama dengan reaktansi kapasitif delta, V frekuensi AC Hz, C kapasitas farad. Rumus pada arus kapasitor I sama dengan F per XC sama dengan 2 pi VCF. Keterangan I arus ampere, V tegangan volt. Fungsi kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menyimpan energi. Kapasitor menyimpan muatan listrik sementara yang dapat digunakan kembali saat dibutuhkan. Contoh, kamera senter isi ulang. 2. Penggerak motor listrik. Membantu menjalankan motor listrik dengan menambah torsi awal. Contoh, kipas angin, pompa air, kulkas. 3. Penyaring. Filter, arus AC dan DC pada rangkaian elektronik. Contoh, radio, amplifier, dan televisi. 4. Menstabilkan tegangan. Menjaga tegangan tetap stabil pada rangkaian elektronik agar tidak mudah rusak. Contoh, adaptor, power supply, televisi. Nah, jadi di sini ada contoh soalnya yaitu 3 buah kapasitor masing-masing mempunyai kapasitas. C1 sama dengan 4 pF, C2 sama dengan 6 pF, C3 sama dengan 12 pF. Ketiga kapasitor dihubungkan secara seri. Hitung kapasitas pengganti rangkaian tersebut. Nah, penyelesaiannya.
1 per CX sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 sama dengan 1 per CX sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 6 tambah 1 per 12 sama dengan 1 per CX sama dengan 3 per 12 tambah 2 per 12 tambah 1 per 12 sama dengan 6 per 12 sama dengan 1 per 2. Jadi CX sama dengan 2 pi R.